Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kami bertiga. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan perjalanan mencari Ki Slamet. Karena yang kemarin itu belum sempat menemui kami lagi. Sosok yang bernama siapa ya? Namanya itu Ya pokoknya itulah. gampang banget, aneh ya, nyeleneh. Sarkoni ya? Oh iya, Sarkoni, teman-teman. Sarkoni. Iya. Jadi dia belum kembali lagi menemui kita. Mm-mm. Ya kami pun tetap berpikir positif. Mudah-mudahan sosok itu yang bernama Sarkoni tidak membohongi kami. Iya. Tapi saya yakin dia tidak berkhianat kepada kami. Kami pikir dia itu sedang mencari petunjuk di mana keberadaan Ki Slamet, karena dia pun sendiri walaupun sudah lama tinggal di dalam kerajaan, namun penjara-penjara yang mana yang untuk memenjarakan Ki Slamet. Jadi mungkin saja beliau sedang melihat situasi, melihat kondisi di hari apa, di jam-jam yang mungkin sekiranya tepat untuk kami bisa masuk dan menyelamatkan Ki Slamet. Dan untuk Mbak Wongso seperti biasa, karena kami sudah beberapa hari di sini, Mbak Wongso mencoba untuk mencari bekal ke tempat yang bisa dikatakan dekat dengan perkampungan. Selain itu, kenapa kita bertiga? Karena seperti biasa, kita bagi tugas. Siapa tahu kita mencari dengan melakukan perjalanan dan Mbah Wongso melakukan meditasi. Jadi sama-sama berusaha. Entah siapa nanti yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan secepatnya bisa menyelamatkan Ki Slamet ya. Amin. Mohon doanya juga kepada teman-teman semua agar perjalanan kami selalu dilancarkan. Amin. Dan Ki Slamet mudah-mudahan tidak terkena atau sesuatu hal yang tidak kami inginkan. Iya, benar. Mungkin seperti itu saja, langsung kita lanjutkan perjalanan mencari Ki Slamet. Ya. Waalaikumsalam Ya, Tuhan Rasa. warahmatullahi. Terima kasih panjenengan sudah mau datang untuk membantu kami, Tuan Raja. Ya. Saya ingin mengatakan sesuatu hal. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Dan bagaimana perjalanan kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan pusaka emas tusuk konde itu? Alhamdulillah, Tuan Raja, untuk keadaan kami memang baik-baik saja, akan tetapi salah satu dari teman kami sedang terkena musibah. Dan untuk pusaka tusuk konde, alhamdulillah kami sudah mendapatkannya, Raja. Saya sebenarnya sudah tahu. Namun, saya ingin mendengar langsung dari kalian semua bahwa kalian telah berhasil mendapatkan pusaka emas tusuk konde. Saya juga tahu apa yang sudah kalian lakukan untuk mendapatkan pusaka emas tusuk konde. Dan kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu mencemaskan bahwa mahar yang kalian berikan kepada sang pemilik atau sang pemegang mustika atau pusaka yang bentuknya seperti keris pada zaman dahulu itu. Iya, Krishna Raja, Ya. Tuan Raja. Sebenarnya saya ingin sekali pada saat itu berbicara kepada kalian, karena nampaknya kalian
pada saat itu ragu dengan keputusan kalian untuk menuruti apa keinginan sang pemilik pusaka naga raja. Iya, benar sekali. Karena jumlah yang sangatlah tidak dimungkinkan untuk kami dapatkan, Tuan Raja. Dan itu pun alhamdulillah berkat bantuan dari semua teman-teman, alhamdulillah kami bisa mendapatkannya, Tuan Raja. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian usahakan pada waktu itu akan menjadi sumber keberkahan untuk kalian semua. Amin. Kau tadi mengatakan Bagaimana, Tuan Raja? sahabatmu Iya. sedang terkena musibah. Iya, benar sekali. Sahabat kami yang tepatnya adalah Ki Slamet sedang ada di kerajaannya Nyi Nola. Nyi Nola, Tuan Raja. Saya pernah mendengar bahwa kerajaan itu bukan dipimpin oleh yang kau sebutkan tadi namanya. Iya, Namun nampaknya kerajaan itu dipimpin oleh ayahandanya. iya, benar sekali, Tuan Raja. Dan dialah sang pemimpin yang sebenarnya. Dialah sang penguasa wilayah itu. Dan sebelumnya saya juga mendapatkan informasi tentang kekuatan dari kerajaan itu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Raja. Bolehkah kami mengetahui sedikit informasi dari kerajaan tersebut, Tuan Raja? Ya, kerajaan tersebut memiliki sangat banyak pasukan, sangat banyak memiliki prajurit. Dan seorang raja yang sangat kuat dan memiliki kedikjayaan yang tinggi. Jadi, berhati-hatilah kalian. Mungkin saja saya bisa membantu kalian. Namun, kalian juga pasti harus memahami kenapa saya tidak bisa membantu banyak kepada kalian. Ya, tidak apa-apa, Tuan Raja. Kami sudah mengetahui tentang kesibukan panjenengan, Tuan Raja. Ya, pusaka emas tusuk konde bisa saja langsung meratakan dan membinasakan seluruh isi dari kerajaan wilayah itu. Subhanallah. Itulah kekuatan yang sebenarnya jika kalian pakai pusaka emas tusuk konde. Karena kalian mungkin menghadapi kerajaan yang memiliki banyak pasukan. Pasti kalian berpikir untuk melakukan peperangan agar bisa menyelamatkan saudara kalian. Iya, benar. Namun bisa juga menggunakan cara karena pusaka emas tusuk konde bisa memikat hati, bisa membuat sang pemilik menjadi sangat berwibawa, menjadi sangat disegani. Untuk yang lainnya, menjadi sumber-sumber kenikmatan, menjadi sumber dari segala keinginan yang belum sempat terlaksana. Iya, benar sekali, Tuan Raja. Tapi ngomong-ngomong, Tuan Raja, jenengan tadi bilang bahwa pusaka tersebut bisa meluluhlantahkan kerajaan tersebut. Ya, Apakah mungkin kita memakainya untuk menolong teman kita atau Ki Slamet dengan itulah pusaka tersebut? sebabnya saya mengatakan terlebih dahulu kekuatan pusaka emas tusuk konde. Seperti yang kau katakan tadi. Jadi, akan lebih baik karena kau sudah tahu tentang kekuatan dari pusaka emas tusuk konde. Jangan pernah kalian lakukan. Lakukan penyerangan terhadap kerajaan itu. Apalagi kalian menggunakan pusaka emas tusuk konde untuk menyelamatkan saudaramu itu.
apakah kalian tahu resiko yang akan kalian dapatkan jika menggunakan pusaka emas tusuk konde untuk menghadapi saudaramu itu? Memangnya kenapa Tuan Raja? Bukannya jauh lebih baik untuk menolong salah satu teman kami? Ya, tidak perlu kalian mengeluarkan tenaga sedikit pun untuk menghadapi saudaramu itu yang sudah terkena sesuatu energi yang dibuat oleh Nyai Nola itu. Astagfirullahaladzim. Dan yang perlu kalian ketahui, sosok jahat, sosok golongan hitam, pasti dia akan sangat berani untuk melakukan serangan-serangan. Namun jika kalian akan membalikkan serangan itu, pasti sosok yang berada di dalam tubuh saudaramu itu akan bersembunyi di belakang wadah saudaramu itu. Benar-benar sangat biadab sekali Tuan Raja. Dan sekali kau melakukan perlawanan kepada raga sahabatmu itu, pasti dia tidak akan pernah selamat. Iya, baik Tuan Raja. Kami akan pertimbangkan lagi. Tuan Raja, mohon maaf, bolehkah saya bertanya satu kali? Apakah mereka sudah mengetahui kami membawa pusaka tusuk konde ini? Tentu saja. Mereka pasti menyuruh Telik Sandi, menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menghadang. Dan prajurit yang benar-benar bisa mencium seberapa kuat kalian. Agar nanti ketika kalian bisa merangsak masuk ke dalam kerajaannya, mereka sudah sangat bersiap untuk melakukan peperangan besar. Astagfirullahaladzim. Lalu ngomong-ngomong untuk para pengikut atau penjaga, bahwa kami sudah menemukan 2 penjaga di kerajaan Ninola ini atau kerajaan ayahnya Ninola. Apakah masih bisa dipercaya Tuan Raja? Karena dari kami menemui dia sampai saat ini, dia belum pernah menemui kita sama sekali. Apakah kau tahu salah satu dari mereka? Nama salah satu dari mereka yang menjadi prajurit kerajaan Nyai Nola. Iya, benar sekali Tuan Raja. Kami mengenal salah satu dari prajurit beliau yang sudah tidak mengikuti dia lagi, yang sering disebut Sarkoni. Sarkoni. Iya, Iya, benar. benar sekali. Yang nunggu Tuan Raja ini merawang si keadaannya Sarkoni. Iya, benar. Bagaimana Tuan Raja? Kalian tidak perlu mencemaskan, bahkan mengkhawatirkan tentang siapa tadi yang kau sebut namanya. Sarkoni. Sarkoni. Dia akan setia kepada kalian. Alhamdulillah. Dan dia akan berjanji menemui kalian lagi. Namun sampai saat ini belum menemui kalian. Iya, benar. Itu disebabkan karena Sarkoni sedang menyiapkan jalan-jalan pintas agar kalian nanti sesampainya di dalam kerajaan bisa dengan mudah bekerja sama dengan Sarkoni untuk menyelamatkan saudaramu itu. Iya, baik Tuan Raja. Lalu apakah Sarkoni juga dengan teman yang salah satu yang sudah kami temui juga? Apakah masih sendiri? Sarkoni tidak akan pernah mau untuk bekerja sama dengan siapapun, apalagi dengan sesama prajurit kerajaan Ninola. Karena saya sangat yakin Sarkoni tidak mau mengambil resiko jika suatu saat nanti sahabatnya bisa berubah pikiran dan berkhianat, malah nanti akan menjadi penyebab kegagalan misi kalian ini. Alhamdulillah, bisa sangat dipercaya. Iya, benar. Lalu seperti ini Tuan Raja, apakah benar ketika Ninola selalu berhubungan dengan
berhubungan badan dengan manusia ataupun dari golongannya, apakah benar kekuatannya akan semakin bertambah? Saya tidak tahu banyak tentang Nyai Nola. Namun, saya hanya pernah mendengar bahwa Nyai Nola sangat menyukai persetubuhan, apalagi dengan bangsa manusia. Namun, yang sering dia lakukan adalah berhubungan badan dengan sesama golongannya. Karena mungkin kalian sudah tahu, jika Nyai Nola bersetubuh dengan bangsa manusia, pasti mereka akan sangat kesulitan untuk mendapatkan sosok seorang manusia. Karena Nyai Nola tidak bisa sembarangan menculik, mengambil bangsa manusia dan memaksa bangsa manusia itu untuk menjadi pengikutnya atau untuk menjadi pemuas nafsunya. Nyai Nola bisa membawa bangsa manusia asalkan ada suatu perjanjian antara mereka berdua. Apakah ini Tuan Raja, perjanjian tersebut masih bisa dibatalkan oleh kita? Walaupun teman kami sudah masih berada di sana atau berada dengan Nyai Nola. Perjanjian itu akan batal atau akan pudar, bahkan bisa saja akan batal dengan cara kalian bisa menyadarkan Nyai Nola dan ayahandanya. Namun, Bagaimana Tuan Raja? jika kalian untuk menyadarkan mereka akan sangat sulit dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Mereka akan memilih lebur, memilih kalah, memilih binasa daripada hidup. Namun, menanggung malu karena kekalahannya. Tapi semua itu, semua yang saya katakan tadi, mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan. Ya, amin Tuan Raja. Mudah-mudahan setelah kalian bertemu, Nyai Nola bisa luluh hatinya dan memberikan sahabatmu kembali kepada kalian lagi. Amin. Itu yang sangat kami mau Tuan Raja. Lalu apa saran jenengan Raja, bagaimana kalau kita berpencar sementara ketika sudah berada di depan gerbang kerajaan tersebut untuk memancingnya Tuan Raja? Bagaimana saran panjenengan Ya, untuk itu Tuan Raja? untuk masuk ke dalam, tentunya kalian harus berpencar. Sebagian masuk ke dalam kerajaan dan sebagian memastikan di luar kerajaan akan dalam keadaan yang sangat aman. Lalu apakah ketika salah satu dari kami yang memasuki kerajaan tersebut tidak membawa tusuk konde, apakah tidak apa-apa? Karena yang kami takutkan justru malah menjadi lebih buruk ketika tidak membawa tusuk konde tersebut Tuan Raja. Justru jika kalian membawa pusaka emas tusuk konde Hah? berhadapan langsung dengan prajurit, dengan Nyai Nola dan dengan ayahandanya, itu menjadi resiko yang sangat besar. Karena sahabatmu pasti yang akan menjadi sasaran pertama, sasaran utama untuk dibinasakan saat itu juga. Jadi, jangan pernah kalian mengambil resiko yang benar-benar saya tidak bisa membayangkan. Saya paham apa yang kalian maksud, apa yang kalian rasakan. Namun, saya yakin kalian semua tidak sendiri.
kalian masih memiliki banyak sahabat goib. Dan kalian tidak sendiri. Kalian berangkat bersama-sama. Benar. Satukan kekuatan, satukan pikiran kalian. Pasti kalian akan menemukan suatu cara untuk bisa menyelamatkan saudaramu itu Iya, tanpa menggunakan pusaka emas tusuk konde. amin. Mudah-mudahan sekali Tuan Raja. Baik Tuan Raja, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi Tuan Raja? Berhati-hatilah kalian. Jika kalian memegang pusaka emas tusuk konde, Hmm? karena pusaka emas tusuk konde bukan pusaka atau mustika sembarangan. Walaupun saya tidak mengetahui banyak, namun saya tahu asal-usul dari pusaka emas tusuk konde itu. Iya, benar sekali Tuan Raja. Dan saya tahu beberapa manfaat dari pusaka emas tusuk konde. Mm-mm. Oleh sebab itu, saya peringatkan berulang kali agar kalian bisa dengan bijak menggunakan pusaka emas tusuk konde. Karena kekuatan yang sangat besar bisa menyerap kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Bisa menyerap energi positif dari lingkungan sekitarnya. Iya, benar sekali. Bisa menyerap kedamaian. Bisa menyerap kekuatan-kekuatan yang belum pernah sang pemilik pusaka emas tusuk konde rasakan saat sebelum memakai atau memiliki pusaka emas tusuk konde itu. Benar sekali Tuan Raja. Pusaka emas tusuk konde mungkin tidak bisa dibayangkan jika seorang raja, jika seorang pemimpin bisa memiliki dan memegang pusaka emas tusuk konde itu. Sang pemimpin akan menjadi sangat berwibawa dan menjadi sangat-sangat disegani oleh para rakyatnya, oleh para bawahan-bawahannya. Dan tidak memungkiri jika sang pemilik saat itu menjadi pesuruh setelah memakai atau memiliki pusaka emas tusuk konde. Saya sangat meyakini tidak butuh waktu yang mungkin sangat lama akan ada perubahan besar dalam kehidupannya. Benar sekali Tuan Raja. Insya Allah mudah-mudahan sekali bisa tercapai semua keinginannya Tuan Raja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menjadi terwujud kepada siapapun yang memiliki pusaka emas tusuk konde. Amin ya Rabbal Alamin. Karena yang sering saya dengar dari bangsa manusia adalah keluhan tentang kesehatan, keluhan tentang kejiwaan, keluhan tentang kehidupan yang serba kekurangan. Iya, benar sekali Tuan Raja. Saya yakin nanti jika sudah memiliki pusaka emas tusuk konde, kehidupannya akan berangsur membaik. Iya Tuan Raja. Namun pasti kalian sudah tahu, pusaka emas tusuk konde hanya sebuah benda, Mm-mm. hanya sebagai perantara. Iya benar. Jika yang di atas belum mengizinkan, mungkin saja kehidupannya untuk saat ini belum mengalami perubahan. Namun nanti perubahan besar bisa terjadi kepada anaknya dan keturunannya. Amin, Rabbal Alamin. Memang benar sekali yang jenengan katakan Tuan Raja. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya peringatkan, jangan kalian bawa pusaka emas tusuk konde itu Baik, Tuan Raja. Baik Tuan Raja. untuk menghadapi saudaramu
dan untuk menghadapi Nyai Nola, prajurit, dan raja untuk wilayah itu. Baik Tuan Raja. Ya, baiklah. Mungkin saya akan pamit terlebih dahulu. Baik, Ya, Raja. terima kasih Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Mas Doble. Jadi seperti ini, Mas Doble. Juga teman-teman ya, tadi Tuan Raja Kosiron memberikan syarat kepada kita. Intinya seperti ini, ketika kita sudah berada di dekat kerajaan Nyai Nola atau ayahnya, kerajaan ayahnya Nyai Nola, kita disarankan tidak boleh membawa pusaka tusuk konde untuk menyelamatkan Ki Slamet. Maksudnya, karena membahayakan Ki Slamet nantinya. Oh, maksudnya kekuatan dari tusuk konde Sangat bisa juga melukai Ki Slamet. Iya, karena dengan kekuatan tusuk konde tersebut sebenarnya sangat mudah untuk memporak-porandakan kerajaan Nyai Nola dan juga ayahnya. Iya. Nah, sebenarnya kami berangkat sudah sangat yakin teman-teman dengan membawa apa yang sudah kita sering pakai, dengan membawa apa yang sudah kita miliki, apalagi ditambah dengan kita memiliki benda yang baru-baru ini kita dapatkan, Iya, benar yaitu sekali. pusaka emas tusuk konde. Konde. Namun jika memang itu tidak diperbolehkan, kami sangat paham karena resiko yang akan kami hadapi adalah sahabat kita sendiri. Iya, Jadi kita tidak akan mungkin membiarkan resiko itu terjadi. Lebih baik kita memikirkan cara lain tanpa menggunakan pusaka emas tusuk konde. iya benar sekali. Mudah-mudahan dengan cara yang nanti akan kami pikirkan bisa menyelamatkan Ki Slamet. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu dengan Ki Slamet, bertemu dengan Sarkoni, agar kami bisa lebih jelas dan lebih paham tentang kekuatan, tentang seluk-beluk dari kerajaan yang dipimpin oleh Nyai Nola dan ayahandanya. Iya, sebenarnya tadi juga sempat menanyakan keadaan Sarkoni. Alhamdulillah, Sarkoni sebenarnya baik-baik saja, Mas Doble. Dia sedang membantu kita untuk membuat jalan dekat dengan kerajaan tersebut. Iya, karena mungkin Sarkoni juga sangat paham. Beliau, Sarkoni itu adalah bangsa goib ya. Dan kita ini bangsa manusia. Jadi pastinya dia memikirkan cara atau memilih jalan agar bangsa manusia bisa dengan mudah, bisa dengan leluasa untuk melewati setiap seluk-beluk kerajaan itu, teman-teman. Betul sekali. Itulah kenapa mungkin Sarkoni belum juga hadir di sini. Namun saya sangat meyakini bahwa Sarkoni tidak akan mungkin Berkhianat. membohongi kita. Iya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Kita langsung lanjut saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini dari apa yang kita lihat, kenapa kita nyalain kamera di sini? Karena kita melihat sosok yang benar-benar mirip Ki Slamet. Astagfirullah, ternyata benar ini Ki Slamet. Allah Akbar. Astagfirullah, kok seperti lukanya sangat parah ya. Tuh. Dan dia sangat Luka apa? Astagfirullah. Itu di bibir kayak habis makan, Mas. Kayak habis makan itu. Oh iya itu. Dari matanya juga keluar darah ya. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini kita jangan sampai ini kalau istrinya nanyakan kabar, jangan sampai bilang seperti ini. Iya. Takutnya malah terjadi. Aduh. Astagfirullah.
Jadi kita sambil bersembunyi di semak-semak ya, di balik semak-semak. Bukan berarti kami membiarkan Ki Slamet, namun saya tahu bahwa Ki Slamet itu sedang dalam pengaruh dari Nyai Nola. Jadi mungkin akan sangat percuma jika kita langsung mendekati. Jadi kita harus merasakan seberapa kuat Ki Slamet, karena melawan pun kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah tega maksud saya. Seperti yang dikatakan oleh Kosiro, walaupun kita menyerang, justru malah raganya Ki Slamet yang nantinya Rusak. Jadi kita tidak mau ini ya. Astaga. Itu yang jadi PR buat kita. Iya. Tapi setidaknya kita sudah Mengetahui keadaannya. Iya. Bagaimana? mengetahui keadaan, dan paling tidak Ki Slamet berada di sini, berarti untuk kerajaan Nyola. Ninola sudah tidak berada jauh dari tempat ini. Astaga, dia sangat marah ya. Yang saya takutkan lagi juga kalau warga, walaupun di perkampungan itu kan jauh, tapi kalau yang melintasi tempat ini takutnya itu jadi sasaran. Itu Subhanallah. seperti memiliki dendam yang sangat berlebihan. Astaga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Dia seperti melihat kita ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ini mutar kene. Kayaknya orang bro kok. Astagfirullahaladzim. Untung kita tidak langsung lari ya. Iya. Coba saja kita tadi lari, pasti kan lewatnya tempat ini nih, Iya, teman-teman, jalan ini. Orang wis kena kena mikir lain ngene dewek. Bisa nyampe nang arep masalah. Ini teman-teman, kenapa kami tetap meladeni, kenapa kami tidak langsung sadarkan atau kami serang, yaitu kami sedang menunggu atau melihat seberapa kuat dan apa cara-cara dia untuk melakukan serangan kepada kita ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu tentang kekuatan sosok yang ada di dalam raga Ki Slamet itu. Astagfirullahaladzim. Dan tentu saja kita berada di balik semak-semak ini. Dia seperti yang saya lihat itu untuk penciuman dia tidak terlalu kuat ya mencium keberadaan kami. Iya benar. Dia tetap seperti manusia mengandalkan penglihatan dari matanya. Astaga. Mohon doanya ya teman-teman. Kami sebenarnya senang bisa menemukan Ki Slamet, namun dengan kondisi yang seperti ini kami belum bisa berbuat apa-apa. Teman-teman juga tadi sudah mendengar sendiri. Jadi kita melawan sama saja kita sedang mencelakai, menyakiti raga Ki Slamet. Jadi kita harus memikirkan cara agar kita bisa menyelamatkan Ki Slamet tanpa Ki Slamet harus terluka. Jadi kita terlebih dahulu keluarkan atau memberi efek jerah kepada sosok yang berada di dalam tubuh Ki Slamet. Astaga. Astaga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minum lagi. Astagfirullah. Kemungkinan dia pulang ke kerajaan. Kemungkinan seperti itu. Teman-teman lihat sendiri. Mohon maaf kami belum bisa melakukan sesuatu apapun ya, karena kita tidak mungkin langsung menghadapi, langsung mendekati Ki Slamet, karena sudah sangat jelas itu bukan Ki Slamet seutuhnya, namun ibaratnya itu 90%, 99% raganya itu dikuasai oleh sosok mungkin prajurit dari Nyai Nola. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan petunjuk tanpa menyakiti Ki Slamet, kita bisa selamatkan Ki Slamet, dan syukur-syukur kita bisa menghentikan perjanjian dan bisa mengalahkan atau menundukkan Nyai Nola dan ayahnya. Dan kita juga tidak tahu Ki Slamet itu pergi, benar-benar pergi atau sengaja. Ini yang ditakutkan menghilang hanya untuk sementara di tempat ini. Ya, yang penting kita harus tetap waspadai, bro. Tapi kalau yang saya rasakan sih sosok tadi Gimana? sudah tidak lagi berada di tempat ini. Jadi kenapa saya langsung maju? Karena saya pikir dia itu masuk ke pohon atau ke apa. Namun kita tidak merasakan apapun. Dia berada di wilayah ini. Mungkin kita harus cepat-cepat kasih kabar ke Mawongso masuk. Iya, nanti kita ngasih kabar ke Mbak Wongso, dan juga saya sangat yakin bahwa kerajaan atau keberadaan Nyai Nola, karena Nyai Nola lah yang mempunyai perjanjian dengan Ki Slamet. Kaki lemas, mas. Ya juga lari-lari. Lemas, bener-bener lemas kakinya. Tapi mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan Nyai Nola. Amin. Secepatnya kita juga bisa selamatkan Ki Slamet. Doanya teman-teman, mudah-mudahan misi ini cepat selesai. Amin. Amin. Dan juga membawa Ki Slamet pulang dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Jadi mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu ya. Ya. Nanti setelah istirahat kita lanjutkan perjalanan, dan mudah-mudahan dalam perjalanan kita bisa bertemu dengan petunjuk-petunjuk baru. Jadi cukup jika ada salah kata perbuatan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.